Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan part perlawanan terhadap VOC materi sejarah Indonesia yang diambil dari buku paket sejarah Indonesia kelas 11, yaitu perlawanan Goa atau perlawanan Makassar, Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar itu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Kemudian Sultan Hasanuddin saat itu mengalahkan Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Arupalaka. Kemudian karena kekalahan dari Arupalaka, kemudian Arupalaka mencari bantuan. Akhirnya Arupalaka dan VOC itu menyerang Sultan Hasanuddin. Nah, VOC di sini memanfaatkan ketidakharmonisan antara Arupalaka dengan Sultan Hasanuddin yang sama-sama berada di wilayah Sulawesi. Nah, kemudian dalam peperangan antara Arupalaka dan Sultan Hasanuddin itu dimenangkan oleh Arupalaka dan diakhiri melalui perjanjian Bungaya. Nah, dalam perjanjian Bungaya, Arupalaka itu berhak kembali menjadi Raja Bone, kemudian Sultan Hasanuddin harus tunduk kepada VOC, kemudian Kerajaan Goa itu berada di bawah VOC dan VOC harus diizinkan melakukan monopoli perdagangan di Makassar. Nah, karena kegigihan dari Sultan Hasanuddin, maka Sultan Hasanuddin itu diberi gelar ayam jantan dari timur. Oke, selanjutnya perlawanan Riau. Perlawanan Riau nanti tokohnya ada Indra Pahlawan. Diawali dari raja kerajaan Siak yang berada di Riau, namanya Sultan Abdul Jalil. Nah, Sultan Abdul Jalil itu nanti digantikan oleh Muhammad Abdul Jalil. Nah, di sini sama-sama melawan VOC. Kenapa? Karena tindakan VOC yang sewenang menang. Nah, ketika pemerintahan M. Abdul Jalil atau panglimanya itu dipimpin oleh Indra Pahlawan dalam melawan VOC. Nah, Indra Pahlawan itu mempunyai siasat, yaitu siasat hadiah sultan yang nantinya akan diberikan di sebuah loji atau tempat. Nah, tentara Belanda itu diberi hadiah oleh Sultan. Nah, ketika tentara Belanda itu berada di loji untuk diberi hadiah, loji tersebut dibakar sehingga tentara Belanda banyak yang tewas. Nah, itulah cara dari Indra Pahlawan untuk mengusir VOC, untuk melawan VOC di Kerajaan Riau. Materi selanjutnya adalah orang-orang Cina berontak. Nah, orang Cina itu banyak yang datang ke Indonesia. Akan tetapi VOC membatasi imigran Cina. Orang-orang Cina yang di Indonesia harus memiliki yang namanya surat pas. Apa itu surat pas? Surat yang harus dimiliki oleh orang Cina jika ingin tinggal di Indonesia. Kalau mendapatkan surat pas, maka harus membayar sejumlah uang kepada VOC. Kalau tidak memiliki surat pas, maka akan dibuang ke Sri Lanka. Nah, pada waktu itu dalam kenyataannya VOC itu mengeluarkan surat pas dengan biaya yang besar sehingga orang Cina itu banyak yang tidak mampu membayarnya. Nah, kemudian itu menjadi dasar untuk Cina melawan VOC. Nah, Cina nanti mendapat bantuan dari Kerajaan Mataram untuk melawan VOC, akan tetapi tetap kalah. Tetap VOC yang menang. Oke, jadi tetap pemberlakuan surat pas itu terus dijalankan oleh VOC. Kemudian perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said
ini di Kerajaan Mataram. Nah, Raja Mataram pada waktu itu adalah Pakubuwono II, itu bekerja sama dengan VOC, imbas dari kerjasama antara Amangkurat I dengan VOC. Pakubuwono II itu penerusnya. Kemudian Raden Mas Said sebagai keluarga kerajaan itu melawan VOC. Nah, dilatar belakangi dari kekecewaan beliau terhadap sikap keluarga istana yang dipengaruhi oleh VOC. Nah, karena perlawanan dari Raden Mas Said ini, Pakubuwono II membuat sayembara. Barang siapa yang berhasil menangkap Mas Said akan diberi hadiah sebidang tanah. Nah, Pangeran Mangkubumi ternyata berhasil menangkap Raden Mas Said. Akan tetapi setelah berhasil menangkap, Pakubuwono ternyata ingkar janji. Membuat Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said itu bekerja sama untuk melawan VOC dan juga Pakubuwono II. Nah, dari perlawanan itu menimbulkan dua perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi dua, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Nah, VOC itu diserai di Kasunanan Surakarta dan di Yogyakarta itu diberikan kepada Pangeran Mangkubumi. Nah, kemudian ada perjanjian Salatiga setelah itu. Nah, dalam perjanjian Salatiga itu Raden Mas Said itu diserahi Kasunanan Surakarta, yang berarti wilayah VOC menjadi lebih sempit di Kerajaan Mataram. Nah, itu materi mengenai perlawanan terhadap VOC. Untuk materi selanjutnya, part yang ketiga, yaitu perlawanan terhadap Belanda, akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.